Bawaslu ini saya rasa ada dalam Al-Quran Bang, dalam syariat gitu. Yang pertama saya lihat Bawaslu ini sistemnya sistem dakwah juga gitu Bang. Yang mana 3 kata yang saya ingat itu yaitu cegah, awasi, dan tindak gitu kan. Dalam Al-Quran pun dinyatakan kalau nggak salah surah Ali Imran Bang, Ali Imran. 2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kembali lagi kita di dalam Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam, yang pasti memberikan info menarik tentang pemilu atau pemilihan di Kabupaten Agam. Sahabat Bawaslu, salah satu program Bawaslu dalam pengembangan pengawasan partisipatif adalah membentuk sekolah kader pengawasan pemilu. Nah, sudah hadir bersama kita salah seorang alumni dari SKPP Bawaslu Kabupaten Agam yang sekaligus juga merupakan alumni SKPP Nasional Angkatan 1 Gelombang 3, yaitu Saudara Ahmad Junaidi. Selamat datang. Terima kasih untuk Bang Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Adi, Ya, Bang. bagaimana proses saudara dalam pelaksanaan sekolah kader pengawas? Proses Bang ya. Iya. Jadi proses yang Abang maksud tadi kan proses masuk ke Bawaslu Nasional gitu. Alangkah lebih indahnya kita masuk ke proses lebih dasar dulu gitu Bang ya. Jadi pertama itu mungkin saya dapat link gitu, link seperti memang dari Bawaslu gitu kan. Link dan didapatkan dalam sebuah grup, yang mana grup itu dari sebuah grup organisasi gitu Bang. Nah, di situ kebetulan di saat saya masuk ke link dan salah satu persyaratannya memang harus aktif berorganisasi gitu Bang. Dan kebetulan alhamdulillah pada kesempatan itu saya juga aktif di organisasi gitu. Jadi memenuhi syarat lah dari link tersebut Bang. Dan setelah itu mungkin saya telah lulus persyaratan dan alhamdulillah juga Bawaslu Kabupaten Agam meluluskan saya selaku kadernya gitu, kader SKPP dasar gitu Bang ya. Dan di situ mungkin tidak begitu menantang juga Bang, karena pada waktu itu kan masa pandemi gitu Bang ya. Masa pandemi ya. Kalau nggak salah pada bulan Maret gitu, Maret atau Mei lagi, itu lupa saya Bang. Jadi pada masa pandemi, jadi kegiatannya tersebut dilakukan secara daring gitu. Oh, daring. Daring ya. Jadi halangan dan ujian saya daring tersebut ya seperti bosan gitu Bang ya, malas. Kan materinya itu kan dilihat dari nonton YouTube saja gitu Bang. Nonton YouTube oleh pemateri-pemateri mungkin dari Bawaslu Nasional juga gitu Bang ya. Dan mungkin ada pada diri saya itu kedapatan rasa bosan dan rasa jenuhnya gitu. Tetapi disitulah mungkin proses saya dalam melatih kesabaran dan melewati hal ini gitu. Dan alhamdulillah dari pengikutan materi sampai akhirnya saya mengikuti ujian akhirnya, dan alhamdulillah saya lulus dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Dan di situ saya juga dinyatakan lulusan terbaik lah di Kabupaten Agam gitu Bang. Selang beberapa waktu, bertepatan pada bulan awal Oktober gitu Bang ya, saya dapat telepon dari salah satu mungkin dikatakan dari Bawaslu. Pada saat itu saya nggak tahu, ternyata yang menelpon saya tersebut yaitu Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu Bapak Elvis ST. Beliau menelpon saya langsung dan menyatakan bahwa di situ perkataan beliau, Ahmad Junaidi, Anda diundang untuk pergi ke Bawaslu Nasional di Jakarta gitu. Iya. Situ saya terkejut Bang, ini apakah penipuan atau gimana gitu kan. Jadi di situ saya nggak tahu gitu Bang ya. Itu Bapak Ketua Kabupaten Agam ternyata gitu. Setelah saya dipastikan, setelah itu saya minta gitu kan, saya minta seperti apakah ada undangannya Pak itu, atau ada bukti nama saya di suatu brosurnya gitu kan. Dan setelah Bapak itu mematikan telepon, saya langsung dikirimin WA sama Bapak tuh. Memang itu memang asli ya, undangan dari Bawaslu Nasional, dan nama saya tercantum di Kabupaten Agam salah satu yang terpilih gitu. Itu merupakan kebanggaan yang luar biasa lah bagi saya Bang ya, dioper ke nasional gitu. Dan selanjutnya setelah saya mencoba untuk yakin dengan hasil surat undangan tersebut, tentu saya minta izin lah kepada orang tua dulu. Minta izin kepada orang tua
Dan orang tua sebelumnya ragu bang, karena pada masa itu kan corona juga gitu dan takut tertular lah gitu, namanya orang tua lah bang ya. Jadi saya meyakinkan orang tua karena saya rasa ini merupakan hal yang penting dan hal yang harus diikuti gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan atau pada hari H saya berangkat, itu bertepatan pada tanggal 9 Oktober ya bang ya. Dan sorenya itu pembukaan Bawaslu Nasional. Saya berangkat dan ditelepon oleh Bu Okta gitu, Bu Okta Mulia, yang mana pendamping saya saat menuju ke situ yaitu Bapak Hendra Susilo, Bapak Hendra Susilo. Dan beliau menelpon saya juga dan beliau menyatakan bahwasanya beliau menunggu di bandara gitu. Dan sampai di bandara dan kami bertemu. Akhirnya disitulah pertemuan antara seluruh perwakilan alumni SKPP Kabupaten yang diwakilkan satu-satu dari 10 kabupaten kota di Sumbar ini. Ya, Sesumbar kalau nggak salah. Nah, ketika proses pembelajaran di SKPP di Agam maupun di nasional, apa materi yang atau pelajaran menarik yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan SKPP tersebut itu? Pelajaran menarik bang ya, dari atau pelajaran yang materi apa yang diperoleh lah materi apa yang diperoleh. Kalau untuk materi banyak bang ya sebenarnya. Menarik itu yaitu salah satunya itu pengawasan partisipatif gitu materinya. Pengawasan partisipatif dan selanjutnya itu memahami tentang pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari oleh masyarakat gitu bang ya. Terus membahas tentang mungkin konstitusi dan demokrasi mengenai pemilu gitu bang ya. Dan membahas mengenai kesetaraan gender dan disabilitas untuk bagi orang yang selaku pengawas pemilu gitu. Nah, sebagai alumni dari SKPP nasional gitu kan, apa kira-kira pandangan saudara sebagai alumni SKPP dalam menyongsong pemilu 2024 itu? Berkaitan itu memang sebelumnya saya sudah berniat bang dan berencana gitu kan, setelah jadi alumni saya akan menetapkan suatu progres lah atau kemajuan ke depannya setelah saya jadi alumni gitu. Kan tetapi semua itu terhalang mungkin karena saya selaku masih mahasiswa bang ya, mahasiswa akhir juga. Jadi saya lebih disibukkan dengan namanya skripsi gitu kan. Dan juga kalau pulang kampung pun saya disibukkan juga dengan membantu orang tua lah jualan. Jadi progres ini tidak semaksimal yang saya harapkan untuk terlaksana. Yang mana salah satu progres saya itu rencana saya ingin membuat program PMP gitu bang, program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendeknya. Yang mana jangka panjang alhamdulillah pertama saya lakukan itu sosialisasi dengan Ikatan Mahasiswa Sri Antokan Kabupaten Agam, IMSA itu bang ya. Saya tahu bahwasanya mahasiswa itu merupakan berperan andil lah untuk pengawasan ini gitu. Dan selanjutnya mungkin rencana atau peran saya di pemilu ke depan tentu saya lebih meningkatkan lah atau introspeksi diri lah namanya bang ya, pengawasan terhadap diri saya pribadi untuk mengawas pemilu lebih baik lagi, terus keluarga dan orang-orang sekitar lah, dan juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi sehingga tidak terjadilah pelanggaran di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang proses, kita sudah berbicara tentang materi gitu kan. Iya bang. Dan selanjutnya apa pesan dan kesan Adi gitu sebagai alumni SKPP Kabupaten Agam dan sekaligus alumni SKPP nasional untuk Bawaslu Kabupaten Agam dan untuk seluruh masyarakat lah gitu kan, agar meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi nantinya. Dan kita ketahui Kabupaten Agam juga merupakan memiliki kecamatan terbanyak juga gitu bang, setelah Kabupaten Padang Pariaman gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya banyak juga terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi pesan saya mungkin satu itu aja, lebih meningkatkan pengawasan gitu, pengawasan. Mengajak bersama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya.
Dan untuk kesan lagi Bang ya. Ya. Untuk kesan, saya rasa Bawaslu ini cukup berkesan sekali karena Bawaslu ini saya rasa ada dalam Al-Quran Bang, dalam syariat gitu. Yang pertama saya lihat Bawaslu ini sistemnya sistem dakwah juga gitu Bang. Yang mana 3 kata yang saya ingat itu yaitu cegah, awasi, dan tindak. Gitu kan. Dalam Al-Quran pun dinyatakan, kalau nggak salah surah Ali Imran Bang, Ali Imran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu Bang. Jadi di Bawaslu saya rasa itu menerapkan hal tersebut. Yang mana dalam Al-Quran tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa dan hendaklah segolongan umat, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan gitu. Menyeru kepada kebaikan, yang mana mengajak kepada makruf. Gitu kan, begitu juga dengan Bawaslu gitu saya rasa. Yang Bawaslu ini ya yang saya rasa kan membawa untuk kita berbuat jujur gitu kan, adil dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kan mencegah ada yang mungkar gitu. Bawaslu saya tahu pastilah kalau menampak pelanggaran nantinya pasti dicegah gitu Bang ya, ditindaki gitu. Saya rasa sesuai lah dengan syariat Islam juga gitu Bang. Dan dipertegas juga dengan hadis kalau nggak salah Bang. Ada hadisnya itu, saya lupa hadisnya. Yang dicegah dengan tangan, lisan, dan hati itu Bang. Man ra'a minkum mungkaran gitu Bang ya. Apabila kau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu gitu kan. Dan apabila engkau enggak sanggup, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan apabila engkau enggak sanggup lagi, maka cegahlah dengan hatimu gitu. Kata hadis Bang ya. Jadi saya rasa Bawaslu menerapkan hal tersebut juga. Selain Bawaslu pertama mencegah, dia pertama mengawasi Bang ya. Mengawasi apakah perbuatan orang tersebut melanggar atau bagaimana, diawasi dulu gitu. Selanjutnya Bawaslu mencegah kalau memang itu terjadi pelanggaran gitu Bang. Dan setelah mencegah, Bawaslu menindaki gitu. Memang langsung dari tangan gitu kan. Jadi saya rasa lengkap lah untuk Bawaslu Kabupaten Agam ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai dengan undang-undangnya gitu Bang. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Bang. Mungkin itu kesan saya terhadap Bawaslu, cukup berkesan. Terima kasih Saudara Ahmad Junaidi yang sudah meluangkan waktunya dalam bincang-bincang Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Nah, dan terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada yang telah menyaksikan Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita akan bertemu lagi di Carito Bersama dalam edisi selanjutnya. Sahabat Bawaslu, jaga kesehatan, jaga demokrasi. Saya Zul Adli dan Saudara Ahmad Junaidi. Salam awas.